Selamat siang Pak Diki dan teman-teman yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Teresia dari kelas 1A dengan NIM 24823. Di sini saya akan memaparkan kira-kira pewartaan seperti apa yang cocok untuk zaman ini dan model katekes yang cocok untuk gereja saat ini. Berikut adalah pemaparan materinya. Pewartaan yang cocok untuk zaman ini harus relevan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat modern, serta menggunakan pendekatan yang mendekati gaya hidup dan kebiasaan masyarakat saat ini. Beberapa karakteristik pewartaan yang cocok untuk zaman sekarang antara lain: yang pertama, berbasis nilai universal. Pewartaan harus menekankan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, solidaritas, toleransi yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, kontekstual dan aktual. Pesan-pesan pewartaan perlu relevan dengan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang sedang berkembang. Dengan mengaitkan nilai agama atau moral dengan masalah-masalah terkini, pewartaan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan teknologi digital. Pewartaan di era digital harus memanfaatkan media sosial seperti podcast, video, dan platform online lainnya. Konten yang menarik, singkat, dan visual akan lebih mudah diterima oleh generasi milenial dan Gen Z yang sangat akrab dengan dunia digital. Yang keempat, dialogis dan inklusif. Pewartaan harus mengedepankan dialog daripada monolog. Dalam masyarakat yang semakin beragam, pewartaan yang inklusif menghargai perbedaan dan membuka ruang untuk dialog akan lebih efektif. Yang kelima, berfokus pada praktek nyata. Selain memberikan pengajaran, pewartaan yang efektif juga harus mengajak pada tindakan nyata. Fokus pada aksi yang konkret seperti membantu sesama, menjaga lingkungan, atau berkontribusi pada komunitas akan lebih menarik perhatian dan mengembangkan orang. Yang keenam, membangun komunitas. Pewartaan yang efektif tidak berfokus pada individu tetapi juga membangun komunitas yang saling mendukung. Ini bisa dilakukan melalui kelompok kecil seperti komunitas daring atau pertemuan tatap muka. Yang ketujuh, autentik dan rendah hati. Orang lebih tertarik pada pesan yang disampaikan oleh orang-orang yang otentik, jujur, dan rendah hati. Pewartaan yang mengakui keterbatasan manusia dan mengedepankan kerendahan hati akan lebih menyentuh hati. Pendekatan ini membantu agar pewartaan lebih relevan, bermakna, dan dapat diakses oleh masyarakat zaman ini yang lebih plural dan dinamis. Model katekes yang cocok untuk model gereja saat ini harus mempertimbangkan perubahan sosial, kebutuhan umat, serta peran gereja sebagai komunitas yang membangun iman. Beberapa model katekes yang relevan untuk gereja masa kini antara lain: yang pertama, katekes berbasis komunitas. Model ini menekankan pembelajaran iman dalam konteks komunitas, di mana setiap anggota gereja saling mendukung dalam perjalanan iman mereka. Komunitas kecil seperti kelompok lingkungan atau kelompok doa menjadi pusat pembelajaran iman, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih personal dan relasional. Hal ini juga dapat sejalan dengan ajaran gereja yang memandang pentingnya kebersamaan dalam iman. Kelebihannya yaitu mempererat ikatan antar umat, memberikan dukungan personal dalam perjalanan spiritualitas, dan juga cocok untuk lingkungan gereja yang memiliki kelompok-kelompok kecil aktif dan ingin membangun kedekatan antar umat. Yang kedua, katekes intergenerasional. Katekes ini melibatkan semua kelompok usia dalam proses pembelajaran iman bersama, dari anak-anak hingga lansia. Dengan cara ini, iman diajarkan dalam konteks pengalaman lintas generasi, di mana generasi muda dapat belajar dari yang lebih tua dan sebaliknya. Kelebihannya yaitu memupuk rasa kebersamaan lintas generasi dan membantu anak serta kaum muda lebih memahami peran penting iman di sepanjang hidup. Ini juga cocok untuk gereja yang dengan komunitas keluarga besar atau beragam dari segi usia. Yang ketiga, katekis inklusif dan dialogis. Gereja yang semakin plural membutuhkan katekis yang menghargai perbedaan budaya, latar belakang, dan keyakinan. Katekis dialogis mengundang umat untuk berdiskusi dan bertukar pemikiran tentang iman, bukan hanya menerima secara pasif. Model ini membuka ruang bagi umat untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendalam mengenai iman mereka. Kelebihannya yaitu mendorong keterbukaan, dialog, dan penerimaan terhadap pluralitas, dan juga cocok untuk komunitas yang beragam secara budaya atau agama, serta yang ingin mendorong dialog iman yang mendalam.
Yang keempat, ada katekis digital. Dengan perkembangan teknologi, katekis juga bisa diakses melalui platform digital seperti aplikasi, media sosial, podcast, dan video. Model ini memungkinkan katekis menjangkau umat yang lebih luas, termasuk mereka yang mungkin sulit menghadiri pertemuan fisik karena kesibukan atau jarak. Kelebihannya, akses yang luas dan fleksibel terutama untuk kaum muda dan mereka yang sibuk, dan juga cocok untuk gereja dengan banyak anggota yang terbiasa menggunakan teknologi dan media digital. Yang kelima, katekis berbasis pengalaman. Model ini mendorong umat untuk belajar melalui pengalaman langsung, misalnya melalui aksi sosial, pelayanan di masyarakat, atau retret rohani. Pembelajaran iman tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dengan mengaplikasikan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihannya yaitu mendorong penerapan iman dalam kehidupan nyata, memperkuat komitmen sosial dan pelayanan, dan juga cocok untuk komunitas yang ingin menekankan pentingnya tindakan iman melalui pelayanan sosial. Yang keenam, katekis mistagogis. Model ini sering digunakan dalam konteks pembinaan sakramen, khususnya setelah baptisan atau penerimaan sakramen lainnya. Fokusnya adalah mengintegrasikan pengalaman sakramental ke dalam kehidupan sehari-hari setelah menerima sakramen umat didampingi untuk mendalami maknanya dan menghidupi misteri iman. Kelebihannya yaitu membantu umat memahami dan menghayati sakramen secara lebih mendalam dan juga cocok untuk gereja yang ingin memperkuat formasi sakramental bagi umat. Yang ketujuh, katekis berbasis narasi. Pendekatan ini menggunakan cerita-cerita dari kitab suci atau kehidupan sehari-hari mengajarkan nilai-nilai iman. Narasi atau cerita sangat kuat dalam menyampaikan pesan karena lebih mudah diingat dan dihayati oleh umat. Gereja bisa menggunakan metode ini untuk membuat pelajaran iman lebih hidup dan bermakna. Kelebihannya menarik secara emosional dan memudahkan umat dalam mengingat serta menginternalisasi pelajaran iman, dan juga cocok untuk gereja dengan pendekatan kreatif atau misalnya melalui drama, video, atau seni visual. Setiap gereja bisa mengkombinasikan beberapa model di atas sebagai dengan kebutuhan komunitas mereka. Yaitu penting adalah katekes yang relevan, mampu menjawab tantangan zaman, dan membuat iman menjadi bagian integral dalam kehidupan umat sehari-hari. Kira-kira ini adalah pemaparan saya tentang pewartaan seperti apa yang cocok untuk zaman ini dan juga model katekes yang cocok untuk gereja di Indonesia saat ini. Terima kasih.